Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan, tapi terlebih dahulu seperti janji saya sebelumnya, kita juga membuka ruang tanya jawab, baik dari khotbah yang sudah didengarkan ataupun bahkan dari hal-hal pergumulan kita sehari-hari yang mau kita tanyakan. Sudah beberapa pertanyaan masuk, tapi tentu saya akan membatasi beberapa pertanyaan yang dijawab per harinya, per minggunya, sehingga kita tetap bisa belajar firman Tuhan. Jadi kita mulai dari tanya jawab terlebih dahulu. 2 pertanyaan yang akan saya jawab hari ini dari, sudah berapa pertanyaan ini ya? 7, 8, 9, 10. 10 pertanyaan lebih yang sudah masuk. Jadi 2 saya bahas dulu hari ini. Mulai dari pertanyaan pertama. Di dalam doa Bapa kami, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 9 sampai 13, tidak menyebutkan kata Yesus namun menyebutkan kata Bapa. Bukankah setiap anak-anak Allah hanya bisa menghampiri Allah Bapa melalui Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, yaitu sebagaimana tertulis pada Yohanes 14 ayat 6. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebenarnya ada yang lebih lain. Yesus berkata, mintalah di dalam namaku. Jelas kalimat itu ya di dalam Yohanes pasal 15 pasal 16. Maka pertanyaannya, bolehkah kita memanjatkan doa secara langsung kepada Allah Bapa tanpa perantara Allah Anak, yaitu Yesus Kristus? Mungkin saya ganti pertanyaannya ya, lebih clear. Bolehkah kita memanjatkan secara langsung doa kepada Allah Bapa tanpa menyebutkan dalam nama Yesus? Nah, ini 2 hal yang berbeda. Kalau pertanyaannya, bolehkah kita memanjatkan doa secara langsung kepada Allah Bapa tanpa perantara Allah Anak? Tidak bisa. Karena kita hanya datang kepada Bapa melalui Anak. Tapi bolehkah berdoa tanpa menyebut dalam nama Yesus? Boleh. Nah, hanya saja memang di dalam disiplin rohani kita diajarkan untuk mengerti Trinitas di dalam kesatuannya sekaligus di dalam perbedaannya dan di dalam ordonya dan di dalam relasinya. Maka secara singkat di dalam teologi doa memang dikatakan karena pembagian kualifikasi di dalam ordo, Bapa dikatakan sebagai pencipta yang ya, tentu Allah Tritunggal mencipta, Bapa yang mengutus Anak, Bapa dan Anak yang mengutus Roh Kudus. Maka di dalam hal ini kita hanya bisa mengenal Bapa di dalam pribadi Kristus yang inkarnasi. Dan kita hanya bisa mengenal Bapa dan Anak di dalam karya Roh Kudus yang melahirbarukan. Maka secara kesimpulan di dalam kitab Roma pasal 8 dikatakan kita tidak tahu caranya berdoa. Maka waktu kita berdoa sebenarnya yang memimpin kita berdoa itu siapa? Allah Roh Kudus. Jadi di dalam kita sebagai umat tebusan, materai Roh Kudus dalam hati kita, Roh Kuduslah yang memimpin kita berdoa. Dan kita berdoa bisa datang kepada Bapa karena kita telah dijamin di dalam penebusan Kristus. Itu sebab tidak ada perantara lain yang datang kepada Bapa selain melalui Kristus. Itu sebab dikatakan Yesus, mintalah dalam namaku kepada Bapa. Jadi di dalam hal ini membiasakan pola disiplin sehingga tidak menjadi side effect ke belakang dan menjadi satu didikan bagi anak-anak kita. Itu sebab kita mengajar kita berdoa memang harus berdoa kepada Bapa di dalam Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus. Faktualnya gimana? Itu kan prinsipnya. Makanya adalah lebih baik memang supaya pembagian itu clear, maka anak-anak kita dan kebiasaan kita mengerti sehingga Trinitas kita nggak ngaco juga. Maka kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, kepadamu ya Bapa kami. Tidak harus formulanya Bapa kami di sorga, Bapa kami di sorga, tapi kita tahu kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang masih banyak orang berdoa ya begini. Tidak salah, and yet masalah nanti di dalam ordo selanjutnya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur untuk makanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jadi berdoa kepada siapa? Dengan perantara siapa? Nah, chaos kan ya jadinya trinitasnya. Nah, itu maksudnya. Ya, walaupun tidak ada pengajaran Alkitab memang harus berdoa diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus. Enggak. Teologisnya memberi pengertian bahwa kita bisa datang kepada Bapa di dalam Kristus, itu prinsipnya ya. Tapi supaya itu menjadi baik, supaya kita tidak menjadi menyimpang dan supaya itu menjadi satu didikan bagi generasi selanjutnya, adalah baik memang menggunakan bagian akhir dengan dalam nama Tuhan Yesus. Sekaligus menjelaskan konsep Trinitas tidak pecah
dan sekaligus kita mengerti bahwa memang di dalam Kristuslah kita datang kepada Bapa, dan di dalam kesadaran pengertian juga bahwa Roh Kuduslah yang memimpin kita berdoa. Demikian ya. Jadi itu jawaban secara sederhana dari pertanyaan tentang doa. Kedua, dua saja terakhir hari ini. Bagaimana dengan orang yang hanya pernah mendengar Injil keselamatan lalu percaya, kemudian mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk masuk gereja? Misalnya orang-orang yang dalam negara Islam tidak ada gereja, orang-orang yang dalam peperangan mereka hanya pernah mendengar Injil lalu meninggal tanpa pernah punya kesempatan ke gereja. Sedangkan penjahat yang disalib bersama Yesus juga itu langsung mendapat keselamatan tanpa punya kesempatan ke gereja. Jadi apa yang mendasari pernyataan keselamatan tidak ada di luar gereja? Dasarnya tentu Alkitab, bahwa firman Tuhan yang berulang-ulang mengatakan kepada kita, ketika kita telah ditebus, kita dipanggil menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, dan orang-orang percaya itu dikatakan menjadi Kristen. Di Antiokhia lah pertama kali mereka disebut Kristen, dan tiap minggu pertama mereka berkumpul bersama beribadah. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan apa tanda menjadi gereja yang sejati, apa tanda menjadi orang yang diselamatkan, bahwa kita dipersekutukan di dalam pengajaran Rasul, di dalam doa, di dalam persekutuan dan sakramen. 3 alat anugerah yang diberikan Tuhan secara institusional melalui gereja itu dijalankan. Maka ini signifikansinya gereja di dalam kehidupan kita. Jadi pertama prinsipnya, kenapa harus ke gereja? Karena memang itu panggilan dari Alkitab, panggilan dari firman Allah untuk kita ditebus masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, secara teologis John Calvin bilang begini, kalau kita memiliki Bapa sorgawi, kita berseru kepadanya, maka bagaimana kita bertumbuh? Maka ada mama. Dalam pengertian istilah itu dipakai, bagaimana kita bertumbuh, ada mama yang menaungi, yaitu gereja sebagai mamanya. Nah, itu dalam pengertian ilustrasi ya, bahwa gerejalah tempat kita untuk bertumbuh, bahwa gerejalah calling Tuhan untuk kita bersekutu. Lantas, nah ini yang menjadi hal yang harus kita bisa bedakan dan bisa pisahkan untuk kita mengerti. Harus tentu ada pembacaan kontekstual, ada tempat-tempat tertentu di mana orang-orang mengalami pergumulan. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Misal contoh ya, sebelum saya jawab ini. Jadi sebenarnya boleh enggak aborsi? By default tidak. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang mencekam, kita tentu tahu ada hal-hal yang harus terjadi. Misalnya dokter sudah lihat di dalam kondisi paling kritis, mau tidak mau harus pilih, harus ada salah satu yang dikorbankan misalnya dalam kondisi kritis. Maka kita akan mengatakan anak yang korban, tidak boleh istri yang berkorban, karena relasi yang paling utama suami dengan istri. Anak tidak menjadi prioritas, walaupun kalimat ini jadi kejam ya, tapi di dalam konteks tetap by default tidak boleh aborsi. Nah, sama dengan hal ini, by default memang panggilan kita adalah menjadi bagian dari gereja Tuhan. Tapi di dalam konteksnya ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan di dalam pergumulannya tidak bisa masuk ke dalam gereja Tuhan. Ya, seperti orang yang di sebelahnya Yesus itu. Keselamatan tidak ditentukan karena kita masuk gereja. Tapi orang-orang yang diselamatkan dipanggil untuk menjadi bagian dari gereja. Jangan dibalik. Jadi kalau saya sudah selamat, yang jadi masalah adalah kenapa kalimat ini harus ditekankan. Kalau saya sudah selamat, yang penting saya spiritualitas personal, yang penting saya dengan Tuhan. Wah, cilaka, ini menjadi kegagalan. Gak ada pertobatan spiritualitas individu di dalam panggilan Alkitab. Justru saya dipertobatkan untuk diundang masuk ke dalam gereja Tuhan. Makanya ketika orang-orang yang mengatakan pokoknya saya dengan Tuhan, saya jauh dari gereja, ini yang dikatakan Calvin, pertanyakan keselamatannya. Tapi kepada konteks orang-orang yang teraniaya, di mana mereka untuk harus lari, untuk harus pergi. Salah satu misionari, harap ini nanti di-cut, tidak boleh masuk ke dalam ini ya, karena ini sangat sensitif. Salah satu misionari di Malaysia yang dikejar-kejar oleh pemerintah Malaysia. Kita bersyukur Bapak Ibu, di Indonesia itu memang ada persecution, tapi tidak dilindungi oleh undang-undang para
persekusi. Sedangkan di negara Malaysia tetangga kita ada undang-undangnya, tidak boleh mengabarkan Injil kepada orang Melayu. Itu valid undang-undangnya. Maka barang siapa yang melakukannya, dia melanggar hukum. Jadi kepada orang-orang misionari yang seperti ini tetap pergi mengabarkan, ya dia dikejar. Lalu setelah dia dikejar bagaimana? Dia bersembunyi dan tidak bisa ibadah toh. Nah dalam konteks yang seperti ini tentu Allah mengerti. Jadi kita mengerti, menanyakan kasus di dalam konteks, menyatakan prinsip by default di dalam prinsip. Nah ini yang maksudnya yang kita boleh sama-sama mengerti ya. Jadi dasarnya tetap adalah Alkitab, tapi dalam konteksnya ada orang-orang yang mengalami pergumulan yang demikian yang tentu Allah mengerti dan pasti ada maksud Allah melalui semuanya itu. Jadi ini yang kita terus harapkan, sehingga sebaliknya kalau ada orang-orang yang sudah diinjili di perkampungan, lalu mereka sudah mulai bersekutu, lalu mereka tidak punya tempat ibadah dan segala macam, ya sudahlah biar aja. Enggak, kita satu sama lain saling bergumul. Ayo kita berbagian mendukung gereja-gereja di pedalaman untuk mereka bisa bersekutu. Nah ini ada konteksnya lagi. Tapi dalam hal ini kan yang penting mereka sudah jadi gereja, ya sudah enggak apa-apa, enggak bisa. Kita juga harus berbagian mendukung dan memikirkan bagaimana mereka harus menjadi gereja yang benar-benar beribadah kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati ya. 2 pertanyaan ini, minggu-minggu berikutnya kita lanjutkan pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, termasuk dari pembahasan dari kisah para rasul yang sudah beberapa masuk di dalam hal ini. Mari kita berdoa, kita masuk ke dalam persiapkan hati untuk mendengar firman di dalam seri eksposisi kisah para rasul pasal 8. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami boleh terus belajar dan bertumbuh, dan jemaat-Mu boleh terus memikirkan kebenaran-Mu, dan ada hal-hal yang memang belum dimengerti untuk boleh ditanyakan, untuk kami sama-sama terus belajar dan bertumbuh. Dan hari ini kami kembali memulai seri eksposisi kami yang telah tertunda atau harus berhenti di dalam momen Natal, untuk kembali kami masuki di dalam seri eksposisi kisah para rasul. Untuk khususnya pada hari ini kami menggumulkan tentang arti pertobatan yang sejati dari narasi yang dihidangkan di dalam kisah para rasul melalui kehidupan Simon dan kehidupan seorang sida-sida Ethiopia. Berkati kami pada pagi hari ini dalam merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, beri kami hati yang mau terus belajar dan bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kisah para rasul pasal 8. Saya membaca terlebih dahulu bagian pertama kisah dari Simon, lalu kita membaca secara bergantian kisah dari sida-sida Ethiopia. Kisah para rasul 8. Saya membaca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-25 secara cepat, lalu kita membaca bergantian dari 26 sampai yang ke-40. Setelah Filipus pergi ke Samaria, demikianlah dia melayani di sana. Lalu kita mulai lihat dari ayat 9 kisah para rasul 8. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Jadi kemanapun Filipus dia ikut. Dan takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ia serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak tulus di hadapan Allah.
Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Sekarang kita membaca berganti dari ayat 26 hingga ke 40. Berlahan-lahan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Dia meninggalkan kota Samaria di utara jauh sekali. Menurun jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang, sudah selesai dia. Dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seorang domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisarea. Terus kalian kita kembali ke dalam pembahasan tentang kisah para rasul. Kita mengingat kembali bahwa kisah para rasul dituliskan sebagai satu catatan sejarah, sebagai satu hasil penyelidikan oleh Lukas yang dituliskan di dalam perjalanan lahirnya dan bertumbuhnya gereja. Ini motifnya ini dituliskan. Sehingga si pembaca mengerti bagaimana gereja mula-mula didirikan. Maka di tengah-tengah kondisi dia mencatatkan realita yang tidak masuk akal untuk gereja bisa bertumbuh. Karena kondisi peradaban saat itu begitu brutal. Realitas dosa menjadi satu hal yang dipertontonkan dan biasa-biasa saja. Begitu menjijikan kehidupan orang. Dan belum lagi ketika gereja datang, orang-orang itu benci kepada gereja dan akhirnya gereja dipersekusi, dianiaya. Penolakan begitu besar terhadap gereja, terhadap kekristenan. Justru dengan kondisi itu, dunia begitu rusak dengan dosa dan dunia menantang kekristenan dengan menganiaya begitu hebat, justru gereja berkembang dengan sangat pesat dan menggoncangkan dunia, mengubahkan peradaban. Ini satu realitas zaman ketika Yesus bangkit, naik ke sorga, gereja berdiri, seluruh peradaban dunia diubahkan melalui hadirnya gereja. Ini kisah catatan dari kisah para rasul. Dan menariknya adalah dengan cara apa semua ini bisa terjadi? Dengan cara apa gereja menggoncangkan dunia? Dengan cara apa kisah gereja itu begitu cepat berdiri? Menarik. Kisah para rasul membangun settingnya, tulisannya mencatatkan. Kisah para rasul, gereja berdiri dengan begitu pesat dan menggoncangkan dunia melalui kisah-kisah pertobatan orang-orang pilihan Tuhan. Dari pasal 2, mulai dari Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat.
cerita setting tentang pertobatan secara komunal, pertobatan individu-individu terus diceritakan dari pasal 2, pasal 3, masuk lalu tentang orang-orang individu yang dipertobatkan. Lalu sekarang kita lihat di dalam pasal-pasal ini akan kita lihat cerita tentang orang-orang yang dipertobatkan. Berulang-ulang kisah para rasul menekankan gereja bertumbuh dan mempengaruhi dunia melalui kisah-kisah pertobatan. Itu sebab di dalam seri misionari kita membaca buku-buku tentang pertobatan, perjalanan orang-orang suku-suku yang dipertobatkan. Itu baik. Saudara perhatikan ya, ini sedikit kritik terhadap orang-orang reform. Kita sangat suka membaca buku-buku sistematik teologi. Itu baik, tapi kita masih terlalu malas, rasa kurang penting untuk membaca seri-seri jejak para misionari. Saudara, itu mengubahkan hati, itu membentuk sikap hidup, dan itu mengubahkan dunia. Wong kisah para rasul catat kok kisah-kisah pertobatan itu. Jadi jangan malas membacanya juga. Sehingga kita tidak terkunci kepada pengertian, tapi juga dibawa pengertian itu kepada realita kehidupan sehari-hari. Maka pertobatan menjadi satu perubahan hidup yang sangat radikal. Yang begitu concern dicatat oleh Alkitab untuk memaknai apa arti kekristenan yang sesungguhnya. Apa arti kita menjadi Kristen yang sebenarnya, ditandai dari narasi-narasi pertobatan. Maka hari ini kita khusus melihat dari kisah para rasul pasal 8. Dua narasi yang diceritakan langsung, yaitu kisah pertobatan, tanda petik Simeon orang Samaria, dan dilanjutkan dengan kisah pertobatan sejati dari sida-sida Ethiopia. Menarik ya, nanti Bapak Ibu silakan baca untuk seri eksposisi selanjutnya. Pertobatannya tidak berhenti di situ. Pasal 8, dua narasi pertobatan Simeon dan sida-sida Ethiopia. Pasal 9, pertobatan seorang Yahudi radikal yang mau menganiaya orang Kristen, Saulus. Pasal 10, pertobatan orang kafir, seorang perwira Romawi, Cornelius. Jadi gambaran ekspresi dari pertobatan orang-orang Yahudi radikal, orang-orang Samaria yang tidak masuk hitungan, orang Afrika yang tidak masuk hitungan, pegawai Romawi yang justru adalah orang yang against terhadap kekristenan. Cara yang begitu indah disetting oleh Lukas di dalam menyusun catatan yang sangat terstruktur dari kisah para rasul untuk membuktikan bahwa penggenapan janji dari amanat agung Matius pasal 28 yang dikutip ulang di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 8 itu, bahwa kamu akan mengkabarkan Injil mulai dari Yerusalem terjadi, sama Yudea terjadi, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah ini nih penggenapannya itu semua terjadi secara terstruktur. Lukas menunjukkan bahwa bagaimana janji Allah digenapi dengan Roh Kudus memimpin, penginjilan dijadikan, pertobatan terjadi, dunia diubahkan. Maka ini yang saya kutip juga, ulang-ulang Pak Tong bilang jangan anggap remeh terhadap pelayanan-pelayanan KKR dan segala macam. Satu pihak orang bilang nggak zamannya lagi KKR sekarang dan segala macam. Tapi saudara, mari kita lihat kalau kita membaca data kebangunan dunia ketiga, sekarang kekristenan begitu berkembang di Afrika. Ya yang sesat-sesat juga berkembang begitu besar di sana ya. Tapi mari kita melihat kebangunan yang begitu besar terjadi di sana melalui apa? Satu, pertobatan. Maka kita juga melihat cara apa yang Tuhan mau pimpin. Tadi juga kita doakan di sini, mendoakan bagaimana menjangkau dan menginjili. Mari kita jadikan ini concern yang kita rindukan. Karena dengan cara inilah Tuhan mengubah dunia. Dan kalau mau tarik ke dalam diri kita, bukankah dengan cara itu Tuhan mengubah kita juga? So don't take it for granted. Mari kita serius memikirkan isi hati Tuhan ini. Sekarang kita masuk di dalam hal ini. Kisah para Rasul 8 menyingkapkan dua narasi kontras, dua respon manusia terhadap Injil. Sebenarnya ada latar belakang yang sama antara Simon dan sida-sida Ethiopia. Yaitu apa? Mereka sama-sama orang marginal di dalam kacamata orang Yahudi. Orang Samaria itu para pemberontak itu. Orang Israel 10 suku yang melarikan diri dari Tuhan. Itu memang orang harus dihukum Tuhan. Tidak dianggap orang Samaria. Apalagi sida-sida Ethiopia. Wah, orang mana ini? Orang kafir dari kampung yang jauh-jauh, tidak masuk hitungan. Maka mereka orang-orang marginal, tapi mereka diberitakan Injil. Mereka menerima Injil dari orang yang sama, Filipus.
Simon orang Samaria di kotanya sendiri dianggap sebagai seorang yang besar. Di dalam kalimat itu terjemahan aslinya sebenarnya kalau kita membaca, dia dianggap sebagai nabinya Tuhan. Karena dia melakukan banyak tanda-tanda juga. Begitu ya. Jadi dia melakukannya dengan cara sihirnya. Maka dipikir orang Samaria dia itu nabi yang besar. Bahkan diharapkan menjadi Mesias atas mereka. Ada seperti motif itu di dalam penafsiran dari kalimat yang disampaikan oleh Lukas. Lalu di dalam hal ini dia menjadi orang yang diikuti banyak orang. Ayat 10 mengatakan sekota Samaria itu datangnya cari dia, mengikuti dia. Sedangkan sida-sida Ethiopia, dia itu siapa? Ya, dia orang marginal di dalam mata orang Yahudi, tapi dia ini bukan orang sembarangan. Dia itu pejabat tinggi, bendahara dari sebuah kerajaan Ethiopia. Jauh sekali, ini Laut Tengah, ini Mesir, ini tanah perjanjian itu. Maka dari Mesir turun lagi ke bawah. Nah di situ Ethiopia. Jadi boleh dikatakan pada saat itu adalah ujung bumi. Karena di bagian bawah lagi sampai ke Indonesia itu masih dunia primitif yang hutan-hutan gak ada ya. Di atas Eropa juga bangsa Viking juga masih belum ada, belum jelas. Jadi seluruh dunia paling ujung di sini Ethiopia, paling di sini India. Maka kalau kita lihat di dalam terang perjanjian lama, di dalam kisahnya Esther, Ahasiweros menguasai seluruh dunia. Mulai dari Ethiopia sampai ke India, 127 negara bagian. Nah ini bagian paling pinggir. Tapi meskipun paling pinggir, dia ini pejabat tinggi, bendaharanya. Tapi dia orang non-Yahudi. Cumanya menariknya dia menjadi orang proselit, orang non-Yahudi yang mau ikut keagamaan Yahudi. Makanya dia sampai bela-belain datang jauh sekali, gitu ya. Maka Simon kemudian dikatakan menjadi percaya di dalam ayat 13. Demikian juga si sida-sida Ethiopia dikatakan memberi diri dibaptis. Simon juga memberi diri dibaptis. Di dalam ayat 13 dikatakan Simon menjadi percaya karena, nah ini yang menarik. Kenapa Simon bertobat? Kenapa sida-sida bertobat? Harus dibedakan. Simon bertobat karena takjub melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Filipus. Tapi dia belum minta apa-apa nih dari Filipus. Dia cuma lihat Filipus, dia kagum. Di dalam hal ini menarik sih, dia tidak menjadi insecure lalu berusaha menjelekkan Filipus. Mungkin dia sudah hitung-hitungannya, kalkulasinya, gue jelekin juga gue gak dapat, mending ditempel. Makanya dikatakan kemanapun Filipus pergi, ikut, ini orang ikut. Mungkin dia mau belajar, dulu trik magic saya gini, trik magicnya dia apa? Ikutin terus, keren loh ini orang. Sampai dikatakan ketika tersiarlah berita bahwa seluruh Samaria telah menjadi percaya, diutuslah Yohanes dan Petrus untuk datang ke sana. Nanti kita akan lihat satu kalimat yang jadi konflik dalam ayat 14 sampai 15 karena Roh Kudus belum turun atas mereka. Tapi kita kembali ke dalam cerita ini dulu. Maka di dalam hal itu dia melihat, wah ini Filipus cuman, ya pasti dia tahu lah ya, ini cuman diakennya. Nah ini kepalanya datang langsung ke Samaria, Petrus. Gila, spektakuler kuasanya, bukan hanya kasih sembuh, Roh Kudus turun. Maka apa yang dilakukannya? Kasih duit untuk beli, supaya bukan hanya supaya dia dapat karunia itu. Perhatikan kalimatnya. Dia gak bilang, nih ku bayar duit, silakan tumpang tangan supaya aku punya karunia itu. Bukan loh, permintaannya di atas itu. Kasih duit supaya aku juga bisa tumpang tangan, Roh Kudus turun dari tanganku. Wah luar biasa spektakulernya ya, dia mau ya ini, lihat kuasa yang dimintanya, dia mau jabatan lamanya itu dimilikinya lagi. Banyak orang bertobat kan seperti itu kan ya, dulu aku kaya di luar Kristus, enggak mau lagi, sekarang aku percaya Kristus supaya sekarang aku kaya karena Yesus. Problemnya bukan soal itunya, ganti nama platformnya. Tapi vokal poinnya tetap cuannya. Jadi yang Tuhannya siapa? Bukan Yesusnya, bukan yang dulunya. Tapi tetap uangnya yang jadi Tuhannya. Nah sama dalam hal ini, Simon melihat bukan tentang Yesusnya, bukan tentang Roh Kudusnya. Tapi tentang hal-hal spektakuler yang disukainya. Saudara, di sini kita boleh melihat pertontonan tentang pertobatan palsu yang dimiliki oleh Simon. Yang justru sampai sekarang digadang-gadang oleh orang-orang yang mengaku percaya. Sedangkan di baliknya, kisah sida-sida Ethiopia menunjukkan arti pertobatan yang sejati.
Apa perbedaannya? Ini yang mau kita lihat untuk sekali lagi mengkoreksi kita, menegur kita, meneguhkan kita untuk kita benar-benar terus berjalan di dalam pertobatan yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam hal ini. Tapi sekarang kita coba lihat dulu sedikit melompat tentang sesuatu hal yang sulit dimengerti di dalam Kisah Para Rasul. Saya bacakan buat kita sekali lagi ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul itu di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Nah, ini ayat 15-nya yang menjadi kendalanya. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Loh, bukankah mereka udah percaya? Jadi belum terima Roh Kudus. Gimana sih? Nah, ini kendala pertama. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun dari antara mereka. Loh, jadi Filipus mempertobatkan mereka lalu baptis mereka belum bertobat dong, belum selamat dong. Apa-apaan nih? Gitu kan ya? Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, ini harus kita clearkan supaya kita tidak salah mengerti tentang pengertian ini. Mengapa masih ada penumpangan tangan yang kedua? Filipus sudah tumpang tangan dan baptiskan mereka dalam nama Yesus. Sekarang harus ada rasul yang datang tumpang tangan lagi tapi tidak baptis lagi. Tumpang tangan lagi atas mereka supaya mereka dipenuhi Roh Kudus. Tidak cukupkah apa yang dikerjakan oleh Filipus? Nah, kita lihat ini sebentar di dalam beberapa poin tapi untuk kita ngerti. Bapak Ibu sekalian, jangan jadi salah mengerti. Nah, di dalam membaca Alkitab ada hal-hal yang sudah tergenapi yang tidak terulang di dalam kita. Ada hal-hal yang dimaksudkan Tuhan demi penulisan Alkitab yang tidak harus dilakukan lagi di dalam kita. Salah satunya hal ini. Di dalam hal ini kita melihat ini adalah salah satu hal khusus yang terjadi di dalam konteks memang berdirinya gereja mula-mula dan rasul diberikan hak prerogatif yang dimana itu dituliskan, itu dijadikan supaya sampai tergenapinya kitab suci. Sampai tergenapinya kitab suci, hal ini tidak perlu dilakukan lagi. Maksudnya apa? Tidak ada Alkitab menjelaskan bahwa harus ada second blessing. Ya, di dalam konteks ini ada, hanya peristiwa ini dan di dalam peristiwa Kisah Para Rasul. Tapi setelah berdirinya gereja berlangsung sampai kepada kitab Wahyu, kira-kira sudah tahun 90, berarti dari tahun 30 Yesus naik, 60 tahun berdirinya gereja. Setelah gereja begitu berkembang, tidak ada lagi catatan tentang peristiwa second blessing. Gak ada itu. Maka ketika gereja sekarang mengkategorikan tingkat-tingkat pertobatan. Hal pertama, saya lahir baru dipenuhi diselamatkan, dilahirbarukan. Tapi hal kedua, saya harus mengalami yang namanya doa pelepasan. Setelah itu baru saya menerima second blessing. Tadi first blessingnya apa? Saya terima Yesus selamat. Tapi belum afdol, belum full. Maka saya harus menerima second blessing, yaitu Roh Kudus memenuhi saya. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan identifikasi saya bisa bahasa lidah, itu baru orang-orang yang sudah pasti selamat. Wah, cilaka kalau pengkategoriannya seperti itu. Karena tidak pernah pengkategorian dikatakan demikian. Sebab Alkitab mengatakan orang diselamatkan karena kasih karunia, di dalam Kristus ditebus. Jadi kalau harus ada second blessing, maka pertanyaan tadi juga muncul. Berarti orang yang disalibkan di sebelah Yesus tidak masuk surga. Mungkin cuma di pinggir pagar gitu ya. Ngawur jadinya. Jadi dalam teologi reform kita percaya bahwa baptisan itu adalah sarana anugerah, means of grace yang diberikan Tuhan, di mana melalui itu kita menjadi bagian dari komunitas keluarga kerajaan Allah melalui tanda kelihatan. Artinya baptisan tidak menyelamatkan, tapi dengan kita dibaptiskan di hadapan jemaat Tuhan, kita disahkan dengan tanda yang kelihatan bahwa kita memberi diri menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, dan gereja keluarga kerajaan Allah juga tahu bahwa kita pun telah masuk menjadi bagian dari gereja. Nah, itu keseriusannya baptisan. Jadi tidak menyelamatkan, and yet sangat serius untuk menyadarkan kita saling mengingat dan saling disatukan di dalam kesadaran kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Tapi
baptisan air bukan sebagai sarana seorang menerima Roh Kudus. Enggak ada poin itu. Lagi pula karunia Roh Kudus adalah karunia yang khusus diberikan Allah menurut kehendak Allah, prerogatifnya Allah. Kepada siapa dia memberikan karunia dan karunia apa yang diberikannya tidak ditentukan dari kita, tapi Tuhan telah menanamkan dan mempercayakan minimal setiap orang di dalam gereja Tuhan waktu dia dibaptiskan sudah pasti ketika dia dilahir barukan oleh Roh Kudus ada satu minimal karunia yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ya, menurut kisah Korintus dikatakan karunia yang berbeda-beda. Ada karunia memberitakan firman, ada karunia membesuk, ada karunia memperhatikan dan segala macamnya. Nah, itu adalah prerogatifnya Allah dan di dalam waktunya Allah diberikan kepada kita. Bukan melalui baptisan, bukan melalui tumpang tangan pendeta tertentu. Jadi, kenapa ini khusus? Karena memang dari awal Tuhan sudah mengatakan bahwa Yesus naik, Roh Kudus turun, melalui siapa itu disahkan? Melalui para rasul. Jadi memang Filipus sudah dipakai di melayani Tuhan, tapi tidak diberikan prerogatif itu. Hanya para rasul yang diberikan pada saat itu. Jadi ini khusus menunjukkan otoritas kerasulan. Tindakan mereka adalah untuk mengesahkan dan meneguhkan pekerjaan Roh Kudus sekarang dibawa kepada mereka, sehingga jemaat Yerusalem sekarang pun sadar. Mereka dengar, oh ya, Samaria sudah bertobat, maka diutuslah rasul ke sana untuk sama-sama diteguhkan. Samaria diteguhkan, orang Yerusalem diteguhkan. Mereka telah dipersatukan sebagai keluarga kerajaan Allah melalui Roh Kudus yang menyatukan di dalam otoritas rasul yang diberikan. Sehingga dahulu mereka bermusuhan, sekarang orang Yerusalem tahu orang Samaria telah menjadi bagian dari keluarga kita. Orang Samaria yang dulu menganggap kecil karena dihina oleh orang Yahudi, tapi sekarang sadar kita pun bagian dari keluarga mereka melalui tumpang tangan rasul. Itu tujuannya. Jadi ini tujuan dari mengesahkan dan meneguhkan pekerjaan Roh Kudus bukan hanya kepada orang Yahudi tetapi juga bagi seluruh bangsa, dan dalam hal ini konteksnya kepada orang Samaria. Ingat, ini kisah berdirinya gereja mula-mula dan ini pertama kalinya berdiri gereja non-Yahudi, sehingga harus dipersatukan dengan rasul yang mengerjakan, menyatakan sah bahwa mereka pun bagian dari gereja yang kudus dan gereja yang universal, bukan lokalan, bukan ditentukan dari suku bangsa tertentu. Dan memang Tuhan mendirikan gerejanya lewat siapa? Lewat rasul. Ini prinsipnya. Jadi penumpangan tangan tidak dipahami sebagai langkah yang perlu bagi setiap orang percaya sekarang. Dikit-dikit apa-apa tumpang tangan. Praktek normatif yang harus terus dilakukan dalam gereja oleh pendeta, itu sudah kita tolak, tidak perlu. Ya, memang ada penumpangan tangan untuk mentahbiskan pendeta, bicara tentang otoritas yang dipercayakan kepada orang-orang tertentu yang dipilih untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Tapi penumpangan tangan tentang bahwa Roh Kudus turun atas orang itu sudah tidak perlu. Makanya hal itu justru sangat menentang Alkitab ketika setiap kali momen Pentakosta ada pendeta-pendeta tertentu yang akan menumpangkan tangan baru Roh Kudus turun ke atas jemaat. Tiap tahun Roh Kudus turun, berarti tahun depan turun lagi. Berarti ada masa di antara periode itu Roh Kudus naik lagi dong. Kan tahun ini sudah diturunkan. Lalu tahun depan bilang terimalah Roh Kudus. Tahunnya bilang lagi terimalah Roh Kudus. Loh, tahun lalu saya sudah terima. Berarti saat dari saya menerima tahun ini untuk menuju Pentakosta tahun berikutnya, ada momen Roh Kudus keluar lagi, naik lagi. Apa ini? Bagaimana konsep ini? Ini sama sekali tidak biblical, saudara sekalian. Bahwa dikatakan di dalam Efesus, ketika kita diselamatkan, kita dimateraikan dengan Roh Kudus satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada yang namanya keluar masuk. Perhatikan ya. Nah, sekarang kita masuk kembali ke dalam pembahasan kita. Jadi melalui kisah dari Simon dan sida-sida Etiopia, apa arti pertobatan yang sejati? Ini yang kita mau lihat. Maka kita harus melihat pada kisah pertobatannya secara sungguh melalui kisah sida-sida Etiopia, baru nanti kita lihat apa bedanya dengan si Simon. 3 arti atau
3 makna pertobatan sejati yang kita bisa lihat dari kisah sida-sida Ethiopia, orang Afrika ini. Apa arti pertobatan sejati? Tentu ini kompleks, limpah, tapi melalui kisah sida-sida Ethiopia kita bisa melihat 3 hal arti dari pertobatan sejati. Pertama, saudara sekalian, pertobatan sejati melalui kisah sida-sida Ethiopia berarti adalah perubahan radikal di dalam hidup seseorang yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa itu pertobatan? Pertobatan bukan tentang satu luapan emosi, tapi pertobatan adalah perubahan radikal dalam hidup kita dikerjakan oleh Roh Kudus. Hal ini terus ulang-ulang dikatakan di dalam perjanjian baru. Bagaimana Roh Kudus bekerja menyelamatkan seseorang, mengubahkan hidup seseorang. Bahwa Allah Bapa merencanakan keselamatan. Allah Anak telah menggenapi rencana keselamatan dengan mati di atas kayu salib dan bangkit mengalahkan kuasa dosa. Lalu bagaimana keselamatan itu jadi di dalam kehidupan kita? Allah Roh Kudus melaksanakannya dalam kehidupan kita. Maka ketika kita diselamatkan, itu terjadi dari karya Roh Kudus yang melahirbarukan, melakukan perubahan yang radikal dalam hidup kita. Maka unik dalam kisah sida-sida Ethiopia bahkan dijelaskan cara Roh Kudus bekerja untuk melakukan perubahan radikal ini dijelaskan sangat detail. Seluruh Alkitab bicara tentang Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus melahirbarukan. Tapi ada satu kali cerita yang sangat unik di dalam Kisah Para Rasul 8 ini. Roh Kudus bekerjanya itu benar-benar diperincikan detail. Kita lihat ya. Pertama, Filipus dari Samaria buru-buru langsung disuruh turun dari Samaria di utara. Turun ke bawah ke jalur Gaza yang menuju ke Mesir. Karena ada seseorang dikatakan sedang perjalanan pulang menuju ke kotanya Ethiopia harus lewat itu. Yaitu sida-sida Ethiopia. Dia baru saja pergi ke Yerusalem dan sekarang dalam perjalanan pulang. Menariknya dikatakan ayat 28 sampai 29. Saya bacakan sekali lagi ya, detailnya itu di sini. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. 3 hal. Dia sedang dalam perjalanan pulang, sedang jalan ini di dalam keretanya. Jadi ini kereta kuda, duduk-duduk dia di dalam dan dia sedang baca gulungan kitab Yesaya. Perhatikan 3 hal ini ya. Lalu apa yang dikatakan di situ? Filipus disuruh pergi menghampiri orang ini. Ini bukan orang yang sedang rest di pinggir jalan, ada rest area, lalu Filipus berhenti juga naik kudanya rest area, ketemu di Starbucks yang menuju ke apa itu namanya, misalnya orang mau ke Bandung lalu ketemu rest area, duduk tuh di Starbucks. Kamu lagi baca apa? Bukan saudara, ini 2 hal yang terjadi. Filipus jalan, lalu disuruh Roh Kudus kejar itu kereta. Di dalam ada orang. Lalu bayangkan orang besar naik kuda, naik kereta kuda, bukan naik kuda, kereta kuda, tentu sudah ada penunggangnya dan ada pengawalnya. Wong bendahara negara kok, masa enggak dilindungi? Enggak mungkin. Ini dalam perjalanan, orang naik kuda di dalam keretanya, lalu kucuk-kucuk ada satu orang dari sampingnya. Om lagi baca apa? Lah ini konteksnya kalau kita mau lihat. Ini bukan dilebay-lebaykan, lah ini konteksnya. Roh Kudus kurang kerjaan apa suruh seorang diaken lari-lari kejar kereta untuk tangkap satu orang. Penginjilan model apa ini? Penginjilan model apa? Ini lebih mirip tiba-tiba supir ojek naik lagi bawa motor begitu ya, penumpang. Kan lagi naik kereta kan ya, penumpang. Lalu saya naik motor. Lagi denger apa podcastnya gitu, sambil jalannya tabrak lah gitu. Lah ini kurang lebihnya kayak gitu narasinya. Ini orang sedang di dalam keretanya berjalan, lalu Filipus lari-lari kejar. Apa yang dikatakan Roh Kudus kepada Filipus? Pergilah dan beritakanlah Injil kepada orang itu. Konsep pengutusan, saudara, pengutusan. Ingat di dalam Matius pasal 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang di sini, pergilah ke situ. Ini bangsa lain untuk dijadikan murid Tuhan. Coba bayangkan, rodo gak masuk akal ya. Filipus benar-benar kerjakan, gak komplain. Kurang kerjaan apa-apa, aku kejar-kejar kereta kuda untuk sambil nanya orang lagi baca apa. And yet dia taat. Bagaimana Filipus bisa diterima oleh sida-sida Ethiopia ini? Bukankah ini karya Roh Kudus yang sangat luar biasa? Kalau bukan karena karya Roh Kudus,
Gimana dia bisa lari di samping? Mungkin dipikir tukang minta-minta. Kalau dia anggap ancaman, pasti langsung prajurit halangi. Tapi sekarang mungkin Filipus nggak dianggap seperti ancaman untuk bunuh, ya udah dibiarin. Mungkin ya alternatifnya cuma satu. Nggak ada orang dikatakan oh itu orang baik-baik kepo cuma mau lihat-lihat ke dalam. Pasti cuma satu pilihan, dipikir peminta-minta. Dan ketika dia datang di sampingnya, lalu orang itu tanya, lagi baca apa? Bagaimana mungkin si sida-sida Ethiopia bisa berespon baik kepada orang ini jika tidak Roh Kudus yang bekerja? Maka Roh Kudus menghancurkan pertama, tembok rasial. Saudara perhatikan, siapa yang di atas sekarang? Sida-sida Ethiopia. Siapa yang merasa diri orang superior, orang Yahudi? Sekarang dialah orang yang dipakai Tuhan, dia seorang diaken, mempertobatkan satu kota Samaria, sekarang disuruh lari kayak gembel di tengah-tengah orang kulit hitam yang secara ras dianggap hina sama orang Yahudi. Tapi itulah cara Tuhan menghancurkan tembok rasial di dalam hati Filipus, dan juga Tuhan menghancurkan prejudis dari sida-sida Ethiopia. Filipus keluar dari Yerusalem ke Samaria, walaupun sulit. Oke lah, tadi aku disuruh pergi mengabarkan Injil ke Samaria. Ya masih ada satu blat yang sama walaupun dulu musuh kami nih, gak apa-apa. Tapi sekarang disuruh kerjain lagi, pergi kepada orang yang sama sekali gak dikenal, orang pinggiran, orang Ethiopia, kulit hitam, dan disuruh lari kejar keretanya. Gak masuk akal, tapi dia tetap pergi. Saudara, inilah yang disebut hati penginjilan. Somehow Tuhan gak pimpin kita untuk harus selalu menderita. And yet ada banyak hal yang mungkin bagi kita tidak masuk akal Tuhan pimpin untuk dikerjakan. Kerjakan, jangan tunda. Kalau Tuhan pimpin kasih kesempatan kepada kita kabarkan Injil, kabarkan saudara. Tembok rasial itu dihancurkan di dalam hati Filipus. Injil diberitakan kepada setiap orang tanpa batasan sosial. Anugerah diberikan Tuhan kepada siapa saja tanpa melihat silsilahnya, tanpa melihat status pekerjaannya, tanpa melihat prestasinya, karena prestasimu tinggi baru kamu dapat Injil, tidak. Tanpa melihat sukunya, tanpa melihat kekayaannya, atau hal-hal yang bergantung kepada atribut dari diri orang itu, tidak. Injil adalah kasih karunia Allah, anugerah yang diterima, anugerah yang kita terima bukan karena kita mengusahakannya, melainkan sepenuhnya karya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Ini beritanya. Karena itu saudara sekalian, sekali lagi, jangan sombong. Ingat, kita pun adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan, and yet kita ditebus. Dan sekaligus kita harus bersabar. Waktu Tuhan mengutus kita mengabarkan Injil kepada siapapun dan dimanapun, kalau Tuhan pakai, jangan tunda. Tapi aku gak bisa. Kalau Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan pakai. Satu hal yang tidak pernah terjadi, bagaimana mungkin seorang Afrika bisa menjadi saudara bagi orang Yahudi? Tidak mungkin dalam sejarah itu terjadi. Samaria saja tidak bisa bersatu, apalagi orang Afrika. Tapi sekarang hanya karena Injil, semua orang dari seluruh dunia dipersatukan menjadi keluarga kerajaan Allah. Menembus seluruh tembok-tembok batasan, menghancurkan seluruh pride. Kita selesaikan hari ini pada bagian pertama ini. Di dalam 2 minggu lagi kita lanjut kepada bagiannya ya. Khusus hari ini bicara tentang pertobatan yang sejati, hidup yang diubahkan secara radikal. Maka apa yang terjadi kepada sida-sida Ethiopia? Apa reaksinya dengan kedatangan Filipus? Dikatakan dia adalah seorang yang sangat penting, sukses, dan menteri keuangan dari satu negara, dari negeri Ethiopia. Siapa itu tadi? Ratu Sri Kandeka. Tidak hanya orang penting dan sukses, dia orang yang kaya dan dia orang yang terpelajar. Dikatakan dia sedang membaca. Kita biasa ya membaca, biasalah saudara, enggak. Membaca gulungan kitab Yesaya. 2 kemungkinan, antara itu Septuagint bahasa Yunani atau itu langsung dalam bahasa Ibrani, sementara dia orang pinggiran, orang Ethiopia. Berarti dia menguasai lebih dari beberapa bahasa dan dia bisa membaca bahasa dari bahasa orang lain. Orang pinter ini, orang luar biasa, dan tidak mungkin dia dijadikan bendahara satu negara kalau dia nggak pinter, gitu ya. Dia bukan memakai bahasa ibunya, tapi dia membaca, dan dikatakan dia sengaja membacanya secara bersuara. Karena biasa kayak gitu, kalau bukan bahasa ibunya kita membaca secara bersuara, makanya didengar oleh Filipus. Dia punya gulungan kitab Yesaya, ini tidak main-main, bisa private orang punya gulungan. Saudara, itu sangat mahal.
dulu dituliskan di dalam satu gulungan itu, ditulis tangan untuk mencetak satu gulungan kitab Yesaya yang begitu panjang, itu tergantung scrollnya kan ya. Yesaya salah satu kitab yang begitu panjang, itu mahalnya pol. Dan untuk mengakses itu butuh satu power kuasa yang gak main-main. Karena dia orang yang di satu sisi marginal tapi orang penting, dia bisa beli ini dengan sangat mahal saudara. Dia naik kereta dikatakan di situ sudah barang pasti dikawal, sedang membaca bersuara di perjalanannya. Tapi tiba-tiba ada orang asing lari di samping, gembel minta uang. Tapi apa yang ditanyanya bukan minta uang, yang ditanyanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Normalnya orang seperti ini, dia yang kaya, dia yang berpengaruh, dia yang berkuasa, dia yang berpendidikan, tiba-tiba ada gembel gak naik apa-apa nanya, ngerti gak yang dibaca? Cuman satu jawaban yang paling pantas, hanyalah kau setan. Siapa kamu? Kamu gak punya apa-apa. Lalu tiba-tiba kucuk-kucuk datang. Tapi apa yang terjadi? Tembok batasan itu dihancurkan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang punya kebesaran seperti ini mau mengakui? Bagaimana aku ngerti, gak ada yang jelasin. Saudara, itu satu hal yang sangat luar biasa. Breakthrough pride, bisa ngomong sama gembel, bagaimana aku ngerti, gak ada yang jelasin. Tidakkah seharusnya dia skeptik? Atau tidakkah dia bisa harusnya tersinggung? Gembel nanya, lu ngerti gak yang lu baca? Emangnya lu bisa baca? Bisa gitu kan ya? Enggak. Lihat bagaimana Roh Kudus bekerja, mengubahkan hati manusia secara radikal. Saudara sekalian, mengubahkan kita yang bebal ini juga secara radikal. Menghancurkan tembok-tembok ego di dalam diri seorang sida-sida. Itulah pertobatan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Jadi pertobatan bukan sekedar pengakuan dari mulut. Memang dikatakan dalam kitab Roma, barang siapa percaya dan mengaku Yesus juru selamat, dia akan mendapatkan keselamatan. Tapi harus dibaca di dalam konteks. Kitab Roma, orang-orang jemaat Roma di tengah-tengah ibu kota kerajaan Roma, lalu mengaku Yesus raja. Ya cari matilah, cari mati. Jadi itu bukan sekedar mengaku dari mulut, ada satu perubahan, ada pertobatan radikal. Maka ketika jemaat Roma mengatakan, aku percaya Yesus Tuhan dan Raja, hari itu dia mati. Bagaimana orang berani meresikokan diri seperti itu? Karena terjadi perubahan radikal dalam hatinya. Maka kita bukan orang-orang yang mengatakan, I love Jesus dan segala macam, maka itu orang-orang bertobat. Saudara, saya tidak menghina artis-artis. Tapi betapa menjijikannya realitas yang dipertontonkan mereka dengan cara hidup yang rusak. And yet ketika dapat apalah Grammy Award atau apa, thank you Jesus. Lalu orang Kristen bilang, wah dia udah jadi saksi Tuhan. Saksi apa saudara? Saksi apa? Bukan lip service dari pengakuanmu maka nama Tuhan dipermuliakan. Tapi yang disebut nama Tuhan dipermuliakan dari satu pertobatan radikal yang diubahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Loh, kalau ngomong kan kelihatan, kalau pertobatan gak kelihatan. Saudara, Tuhan tidak mengubahkan dunia karena kelihatan kata-kata, tapi dari satu movement yang mengubah. Ketika gereja diubahkan oleh Tuhan, mereka dibentuk dalam persekutuan. Mereka gak jadi kaya, mereka gak jadi punya militer untuk menghancurkan kerajaan Roma, and yet melalui satu kehidupan yang diubahkan, hati orang satu-satu di sekitar mereka digelisahkan. Kok bisa? Maka pertanyaan yang sama yang mungkin dilihat orang dari kita, kok bisa bajingan satu ini jadi bertobat? Pertanyaan yang sama yang ditertawakan teman-teman SMA saya, loh kok bisa orang gila ini jadi pendeta? Saya cuma jawab, saya juga gak ngerti kenapa Tuhan jadikan saya pendeta. Mungkin salah pilih, saya pakai bercanda lagi sama teman-teman saya yang muslim. Saudara, perubahan radikal itu yang diinginkan Tuhan, itulah arti pertobatan. Pertobatan bukan sekedar pengakuan, pertobatan bukan sekedar permainan emosi. Berapa banyak orang mengidentifikasi bertobat itu adalah nangis gak karu-karuan. Jangan dibalik, bukan berarti orang yang nangis salah, tidak. Tapi kalau identifikasi pertobatan hanya gara-gara nangis lalu pergi. Orang nonton drama Korea itu orang bertobat berarti. Ibu-ibu setiap kali drama Korea, mewek langsung nangis. Besok nonton lagi, nangis lagi. Lalu karena ke gereja, nyanyi-nyanyi, nangis. Itu pertobatan. No. Saudara, terlalu gampang untuk mempermainkan jiwa dan emosi orang. Orang-orang yang belajar psikologi telah masuk ke dalam gereja untuk mempermainkan musik gerejawi hanya untuk mempermainkan emosi orang.
Bagaimana string dimainkan, tiba-tiba timpani dan semua tekanan dia makin dinaikkan. Bum 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 bum, baru string main di sini, lirih, tapi di sini makin diangkat. Wah, disupres emosinya, nangis. And then itulah pertobatan. Besok jadi bajingan lagi. Pertobatan kah? No. Pertobatan adalah karya Roh Kudus yang mengubahkan hati manusia secara radikal. Ini yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Menjadi manusia baru. Saudara, apa arti Tuhan menerimamu? Apa arti Roh Kudus menguduskanmu? Apa arti Roh Kudus darah Yesus menyucikanmu? Tuhan mengubah hidupmu. Menjadi apa? Di dalam kerelaan yang penuh, membuka diri untuk dibongkar oleh Tuhan, untuk dihancurkan tembok-tembok pertahanan kita yang kita rasa itu kekuatan kita, tapi bukan untuk dibinasakan, tapi untuk dibangun dan dibentuk di dalam tatanan baru karena dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kisah sida-sida Etiopia berbeda total dengan Simon. Yang diinginkan Simon bukan satu perubahan radikal. Yang diinginkan Simon adalah dulu power dia sudah kalah. Sekarang dia mau ganti dengan power yang baru supaya dia tetap kelihatan menjadi orang penting. Maka itu sengaja dicatat di dalam ayat itu. Ayat 8 dikatakan, dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ini yang diinginkannya, saudara. Maka ketika dia bertobat, arti pertobatannya adalah dia cuma hitung-hitungan. Saya masih dapat power atau enggak. Itu yang diinginkannya. Maka dia berani sudah ikut jadi Kristen, enggak diperhitungkan. Tapi tempel dulu Filipus, lalu setelah itu ambil semua perkakas keuanganku, kasih sama Petrus. Yang penting aku bisa naik lagi. Nanti profit datang lagi kok. Businessman pinter ini, dia tahu gambling yang baik, tapi dia tidak tahu Roh Kudus yang bekerja. Maka saudara sekalian, Simon hanya memikirkan nama, power, tapi bukan menginginkan perubahan hidup. Itu bukan pertobatan. Maka orang-orang yang datang ke gereja hanya demi berkat, orang-orang yang datang ke gereja hanya untuk Tuhan kasih apa yang dia mau, itu bukan pertobatan. Sekalipun engkau datang ke gereja, sekalipun engkau sedang meratap, menangis, meraung-raung. Kita bilang, bukankah itu tanda pertobatan yang sejati? Pergi ke mall, lihat anak-anak yang meraung-raung, itu anak yang bertobat. Anak kurang ajar kan ya? Enggak mau, pokoknya aku enggak mau, guling-guling, minta beli itu. Meratap dia, bertobat dia, kurang ajar dia. Maka sama, orang Kristen mengatakan, saya sudah nangis-nangis di gereja, itu peratapan saya. Nanti dulu, apakah engkau menginginkan apa yang Tuhan inginkan? Atau engkau meratap untuk maksa Tuhan memberikan apa yang engkau mau? Itu bukan pertobatan. Ini yang dihidupi oleh Simon. Pertobatan itu mengubah hidup. Kata pertobatan di dalam Alkitab, saudara-saudara sekalian, dikatakan arti dari pertobatan itu berbalik kembali, bergerak ke arah yang sebenarnya. Dosa itu hamartia, bengkok arah. Maka pertobatan itu kembali kepada directionnya, arah yang benar, arah yang baru. Maka ketika kita bertobat itu berarti kita berbalik dari hidup yang dulu melayani diri. Entah siapapun yang kita layani, entah berhala atau apapun, semua intinya adalah berpusat kepada diri. Tapi sekarang di dalam pertobatan kita menjadi hidup yang berbalik kepada Allah dan melayani Allah. Inilah pertobatan. Maka dalam satu pengertian, pertobatan itu ada definisi satu momentum, satu peristiwa sekejap. Satu hal yang mengubahkan, yang menghancurkan hati kita untuk bertekuk lutut menyadari keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Ada aspek itu dalam pertobatan. Ada kesadaran tidak layak di hadapan Tuhan. Ada kesadaran minta ampun kepada Tuhan. Ada kesadaran hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu satu peristiwa momentum dalam kehidupan kita yang disebut pertobatan. Secara radikal Roh Kudus menggelisahkan. Tapi melalui momentum itu bukan menjadi satu momentum yang jadi monumen, dibangun selesai, tanggal itulah saya bertobat. Tidak, justru yang namanya pertobatan sejati disebut menjadi pertobatan radikal karena melalui momen itu menjadi satu kesadaran untuk terus dipimpin mengalami pertobatan setiap hari sampai seumur hidup. Sekali lagi ya, apa yang disebut dengan pertobatan yang sejati? Perubahan radikal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa arti perubahan radikal itu? Mulai dari satu momen mengalami kesadaran, dicelikkan, dilahirbarukan,
diberikan iman yang membawa kita kepada kesadaran hancur hati mengaku dosa, memohon pengampunan atas dosa, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak berhenti menjadi momentum yang menjadi monumen. Tapi momen ini menjadi dasar tonggak penggerak yang memimpin kehidupan kita setiap hari mengalami pertobatan. Itu yang disebut pertobatan radikal dalam hidup orang percaya. Maka berarti saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang senantiasa terus mau diubahkan, terus mau mengevaluasi diri, terus mau dikoreksi. Itulah arti perubahan radikal yang dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dalam satu pengertian yang tadi sekejap itu terjadi, tapi dalam pengertian yang lain seluruh perjalanan kehidupan kita menjadi manusia baru dalam perjalanan pertobatan dari hari ke sehari. Saya tutup renungan pada hari ini. Saudara, apa arti Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, mempertobatkanmu dan mengubahmu secara radikal? Undangannya, jangan berhenti bertobat dalam hidupmu setiap hari. Engkau bisa melakukan segala sesuatu. Engkau sudah mengatakan engkau menjadi orang percaya, tapi dalam hari-harimu tidak ada lagi kesadaran untuk terus mau diubahkan, kesadaran untuk terus mau mengevaluasi diri. Something wrong dengan kerohanianmu. Something wrong. Alkitab mengatakan orang yang berhenti bertobat, orang yang berhenti untuk terus mengevaluasi diri adalah orang-orang yang akan mati dalam dirinya sendiri dan akan bahkan yang paling mengerikan menjadi kematian bagi orang lain. Karena engkau akan menjadi satu kepahitan bagi orang lain. Maka disinilah kalimat undangan itu. Jangan berhenti bertobat. Itulah arti pertobatan yang sejati. Kerelaan untuk terus diubahkan dan dibentuk oleh Roh Kudus. Buka hati untuk terus belajar, karena memang itulah panggilan kita menjadi orang Kristen. Bukan momentum yang menjadi monumen tanggal sekian saya bertobat, tapi momen yang menggerakkan dinamika kehidupan saya untuk terus dipimpin dan diubahkan oleh Roh Kudus menjadi orang yang diubahkan dan dipertobatkan dari hari ke hari untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Alkitab memberi dua peringatan serius bagi kita di dalam urusan pertobatan. Perhatikanlah kalimat ini dan bawa pulanglah kalimat ini. Saudara sekalian, ketika engkau tahu Roh Kudus telah melahirbarukanmu dan mempertobatkanmu, karena itu jangan padamkan roh. Dan yang kedua, karena engkau tahu bahwa Roh Kudus memimpinmu di dalam keselamatan yang telah kau terima, jangan dukakan roh dengan hati yang degil, dengan hati yang terus menikmati kebodohan. Mari kita belajar untuk merenungkan panggilan pertobatan ini, mengubah hidup kita secara radikal. Itulah panggilan Tuhan dan memimpin kita untuk menjadi pengaruh bagi dunia melalui apa yang dikerjakan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, selidiki hati kami. Tak kala kami menjadi orang-orang percaya bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah Allah. Tapi seringkali kami menjadi abai, karena kami sudah mengalami satu momen di dalam kehidupan kami, tapi kami jadikan itu monumen yang berhenti di situ, menjadi satu momen yang kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu kami mengingat kembali, melihat momen dulu kami pernah bertobat, tapi tidak menjadi satu lifestyle dalam kehidupan kami untuk terus mengevaluasi diri, membenahi diri. Tuhan, berbelas kasihlah mengampuni kami. Jangan biarkan kami terus di dalam kedegilan kami, tapi ajar kami untuk melihat orang-orang yang binasa dengan segala ketamakan kenikmatannya, yang sangkanya dia melayani Tuhan seperti Simon, tapi Petrus berkata, binasalah engkau dan segala keuanganmu. Tapi kami orang-orang yang dipanggil dan diubahkan dan diundang masuk ke dalam gereja Tuhan, bukanlah orang-orang yang Tuhan mau binasakan, tapi belas kasih Tuhan, firman Tuhan sekali lagi menegur kami, mengkoreksi kami, mengundang kami untuk boleh serius memikirkan arti kasih Tuhan, arti karya Roh Kudus yang telah melahirbarukan kami, memimpin kami untuk senantiasa dari hari ke hari mengalami pertobatan demi pertobatan. Bukan berulang-ulang melakukan dosa yang sama lalu minta ampun, dosa yang sama lalu minta ampun, tapi kerelaan untuk terus diubahkan, terus mengkoreksi diri, terus bertumbuh menjadi semakin segambar dengan Kristus. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan dan disitulah kami menjadi gereja yang menggoncangkan dunia. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, terpujilah Engkau oleh karena kasih setiamu,
oleh karena pimpinanmu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.